Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang Ghazwah dan Sariyah dan Ba'ats. Sebagaimana telah lalu kita sampaikan, Ghazwah yaitu jika Nabi ikut serta langsung, adapun Sariyah jika Nabi tidak ikut serta, dan dari Sariyah terkadang ada utusan kecil namanya Ba'ats. Ghazwah jamaknya Ghazawat, Sariyah jamaknya Saraya, Ba'ats utusan jamaknya Bu'uts. Ada beberapa peperangan baik Ghazwah atau Sariyah atau Ba'ats sebelum perang Badar Al-Kubra. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang Ghazwatul Abwa atau Ghazwat Waddan, dan ini terjadi pada bulan Safar 2 Hijriyah, dan hasilnya adalah Nabi berdamai dengan Bani Dhamrah. Pimpinan mereka adalah Majdi bin Amr Ad-Dhamri. Majdi bin Amr Ad-Dhamri. Setelah itu nanti ada Ba'tsu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Nabi kemudian kirim beliau dengan 30 pasukan ya, yang semuanya bertunggangan, semuanya dari Muhajirin, Ke arah mana? Ke wilayah namanya Siful Bahri. Siful Bahri yaitu dekat kota Al-Ais. Melawan Abu Jahal dengan pasukan sekitar 300 orang. Tetapi tidak terjadi peperangan karena Majdi yang di sini tadi yang berdamai dengan kaum muslimin, ternyata dia juga berdamai dengan Quraisy. Sehingga Majdi ini menjadi penengah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy sehingga tidak terjadi peperangan. Ya. Saya bacakan. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, ba'tsu Hamzah radhiyallahu anhu, thumma ba'atha ammahu Hamzata fi 30 rakiban. Kemudian Nabi mengutus pamannya Hamzah dengan 30 pasukan minal muhajirin, semuanya dari kaum muhajirin ya. Laisa fihim ansari, tidak seorang pun dari pasukan tersebut satu ansari. Ila Sifil Bahar, ke daerah namanya Sifil Bahar, yaitu Sif artinya pinggiran pantai. Ila Abi Jahal, di situ ada Abu Jahal bin Hisham, wa Raqbin ma'ahu Zuha 300, sekitar 300 pasukan. Fahala bainahum Majdi bin Amr Ad-Dhamri, kemudian ada seorang namanya Majdi bin Amr menghalangi peperangan di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Al-mutaqaddim li'annahu kana muwadi'an lil fariqain, karena dia ada perjanjian damai antara kaum muslimin ketika Ghazwat Al-Abwa, buat perjanjian damai dengan Nabi, dan dia juga sebelumnya ada perjanjian damai dengan Quraisy sehingga dia menjadi penengah ya. Baik. Siful Bahar, kalau kita kira-kira demikian, bisa melihat, kelihatan tidak? Itu Madinah ya. Biar kita tahu apa namanya, kira-kira seperti apa areanya, jauhnya. Al-Ais, oke ini. Jadi daerah dekat Yambo ya. Ini mungkin apa namanya? Ya benar ini. Jadi Rasulullah mengutus Sifil Bahar, itu daerah sekitar sini. Perhatikan Madinah di tengah-tengah, kelihatan ya? Di tengah-tengah Madinah. Terus yang warna merah ini daerah Al-Ais, ada kota Al-Ais sekitar sini, dekat Yambo di atasnya lagi. Ini sudah ratusan kilo ya. Jadi Rasulullah kirim pasukan ke arah Sifil Bahar untuk mencegah Abu Jahal. Abu Jahal datang dari mana? Abu Jahal datang dari atas. Dia dari Syam. Dia Syam, dari arah atas Syam menuju mana? Menuju Mekah. Ya, menuju Mekah ya. Mana Mekah sini enggak kelihatan. Nah, ini Mekah. Mekah dari atas dia akan melewati menuju Mekah lewat pinggiran pantai. Maka dia melewati daerah Al-Ais di situ. Situlah Rasulullah mengirim pasukan Hamzah menuju Sifil Bahar, areal situ. Dan ini jaraknya cukup jauh.
Tujuannya apa? Untuk memperingatkan kepada mereka bagaimana kaum muslimin sudah memiliki kekuatan ya untuk siap bertempur dengan mereka. Dan subhanallah ketika itu Abu Jahal punya pasukan banyak, ya, hampir 300 orang. Sementara Hamzah hanya 30 orang. Dan Hamzah ini yang pernah mukul kepala siapa? Abu Jahal ketika di Mekah, ketika Abu Jahal mencaci maki Nabi SAW, maka Hamzah pun datang masuk ketemu Abu Jahal, kemudian dia pukul pakai busur panah, mukul kepala Abu Jahal, dan gara-gara itu dia pun masuk Islam karena tidak terima ponakannya dicaci maki oleh Abu Jahal. Hampir terjadi peperangan, tapi kemudian tidak jadi karena Majdi bin Amr Ad-Damri menghalangi peperangan tersebut. Tetapi apa akibatnya? Peringatan kepada Quraisy bahwa mereka dalam bahaya, bahwasanya jalur perdagangan mereka sudah mulai dicegat oleh kaum muslimin. Karena antara kaum muslimin dengan Quraisy terjadi peperangan sejak mereka di Mekah, mereka diusir, dibunuh, kemudian disuruh pergi, kaum muslimin kabur, harta mereka diambil, maka sejak itu sudah terjadi peperangan dan sah-sah saja ketika peperangan saling membunuh, apalagi hanya sekedar mengambil harta. Baik. Ini perang yang kedua. Perang yang ketiga, Ba'tsu Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ya, Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib juga dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Ibnu Katsir, wa ba'atha Ubaidah bin al-Harith bin al-Muttalib fi Rabi'il Akhir fi 60 atau 80 rakiban. Di Rabi'ul Akhir maka Rasulullah mengirim pasukan perang dipimpin oleh Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib dalam 60 atau 80 pasukan. Minal muhajirin, semuanya juga muhajirin. Karena yang jadi masalah bukan Ansar, yang jadi masalah apa? Kaum muhajirin. Dan kaum Ansar perjanjiannya adalah menolong Nabi selama Nabi di Madinah. Ketika mereka nyuruh Nabi pergi ke Madinah, mereka minta Nabi untuk tinggal di Madinah, perjanjiannya adalah membela mati-matian Nabi sampai darah terakhir, tetapi ketika Nabi di mana? Di Madinah. Sementara Nabi mengutus pasukan keluar sana, keluar sini, maka yang diutus kaum muhajirin. Karena awal permasalahan adalah para sahabat muhajirin dengan Quraisy, mereka yang terusir dari kota Mekah, mereka yang dirampas hartanya, mereka yang dibunuh oleh Quraisy. Maka ini semuanya yang dikirim adalah kaum muhajirin. Dan ini sejak awal semuanya muhajirin, tidak ada Ansar yang ikut. Tidak ada Ansar yang ikut. Ini untuk membuat semangat kaum muhajirin yang terusir untuk semangat lagi sehingga mereka punya keahlian dalam berperang, keahlian mengenal lokasi-lokasi, dan mereka punya mental untuk melawan Abu Jahal dan teman-temannya. Maka kemudian diutus oleh Nabi ke daerah namanya Thaniyah Al-Murrah dekat Rabiq. Ini jauh lagi ya. Kita lihat lagi petanya. Ya. Sekarang kita tulis Rabiq ya. Oke, ini kira-kira. Jadi kalau tadi ke arah utara, sekarang ke arah selatan. Ya, menuju ke tengah antara Mekah dengan Madinah. Ini Madinah, ini Mekah. Sini Rabiq. Kira-kira daerah Thaniyatul Murrah itu daerah sekitar sini. Dia sekitar 20 km sebelah timur Rabiq. Jadi ini saja sudah berapa jam kalau naik mobil? Hampir 3 jam. Ini ratusan kilo berarti, ratusan kilometer. Maksudnya bagaimana perjuangan para sahabat jalan jauh untuk mencegat kaum musyrikin, orang-orang Quraisy, kadang ke utara, kadang ke selatan, sehingga ada gambaran bagi kita bagaimana mereka jalan sangat jauh untuk mencegah kaum musyrikin. Baik, sini dikatakan ilama'in bil Hijaz bi asfal Thaniyatil Murrah. Diutuslah kaum muhajirin ke suatu sumber air di daerah Hijaz. Ya, Hijaz itu maksudnya apa? Hijaz itu maksudnya Mekah, Madinah, Taif. Kalau disebut Hijaz maksudnya apa? Mekah, Madinah dan apa? Taif, itulah areal Hijaz. Dan ini Thaniyatul Murrah atau Rabiq ini terletak antara Mekah dan Madinah. Ya. Falaqau jam'an aziman min Quraisy alaihim Ikrimah bin Abi Jahal. Ternyata mereka mendapati pasukan yang banyak, yaitu dipimpin oleh Ikrimah
bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Wa qila bal kana alaihim Mikras bin Hafs. Falam yakun bainahum qital, akan tapi tidak ada peperangan. Illa anna Sa'ad bin Abi Waqqas rasyaqal musyrikin yauma idzin bisahmanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas sempat melepaskan anak panah ke arah kaum musyrikin. Terjadi panah-panahan. Ya. Fakana awwala sahmin rumiya bihi fisabilillah. Maka itu adalah panah pertama yang dilepaskan dalam jihad. Panah pertama. Selama ini pertemuan perang pertama, Ghazwatul Abwa, Ba'tsu Hamzah, belum ada peperangan. Hanya ketemu enggak jadi perang, Tetapi pertama kali anak panah lepas dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab namanya Kitab Al-Awail. Sebagian ulama dahulu menulis buku judulnya Al-Awail. Di situ mereka mengumpulkan hadis-hadis yang di situ ada al-awwal yang pertama seperti awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Seperti juga awwalu man tanshaqqu anhul ardu ana. Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan, bumi terbuka, aku keluar. Awwalu man, yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah aku, ya. Seperti Nuh, awwalur rusuli ila ahlil ard. Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Di antaranya awal orang yang pertama kali melepaskan anak panah ke arah musuh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perang-perang sebelumnya enggak ada. Baik. Seperti kitab Al-Awail kala Ibnu Abi Asim. Tapi kemudian wa farra yauma idzin minal kuffar al-muslimin al-Miqdad bin Amr al-Kindi wa Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Ada dua orang yang kabur, yaitu al-Miqdad bin Amr al-Kindi. Ini yang pertama. Yang kedua Utbah bin Ghazwan. Mereka ini tidak sempat hijrah dan mereka mungkin tertahan sehingga mereka pura-pura gabung dengan kaum musyrikin. Ketika mereka bertemu dengan pasukan kaum musyrikin, berkesempatan bagi mereka, maka mereka pun kabur bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Mereka tinggalkan kaum musyrikin. Fakana hadhanil ba'thani awwala rayatin aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua utusan ini yaitu Hamzah, Ba'tsu Hamzah atau Ba'tsu Ubaidah, disebut Ba'tsu Hamzah karena Hamzah sebagai pemimpinnya, disebut Ba'tsu Ubaidah karena Ubaidah sebagai pemimpinnya, adalah bendera pertama, bendera peperangan yang Rasulullah SAW pasang, ya, kepada kedua pasukan perang tersebut. Walakin ukhtulifa fi ayyihima kana awal. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih dahulu, Ba'tsu Hamzah kepada Sifil Bahar atau Ba'tsu Ubaidah ke arah Rabiq atau ke arah Thaniyatul Murrah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Wa qila innahuma kana fi sanatil ula minal hijrah. Bahkan ada yang berpendapat kedua ba'ats ini adalah di tahun pertama Hijriyah. Wa huwa qaulu Ibnu Jarir At-Tabari wallahu taala alam. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan. Perang berikutnya, faslun yang keempat, Ghazwatu Buat, perang Buat atau ada yang baca Bawat, ya. Ghazwatu Buat, yaitu pada Rabiul Akhir tahun 2 Hijriyah ke arah Buat, namun tidak ada peperangan. Buat ini terletak dekat Gunung Radwa di dekat Yambu, dekat Jabal Radwa di area Yambu. Kaum musyrikin sekitar 100 orang, bersama mereka Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, dan membawa 2.500 ekor onta. Sama, mereka dari Syam. Mereka selalu kan berdagang dari Syam, kafilah dagang nanti balik ke Mekah lewat Madinah, entah lewat Yambo, lewat pesisir, lewat Ais, lewat pesisir. Ya, dicegat oleh kaum muslimin. Kali ini yang bawa kafilah dagang adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Al-Jumahi yang nyiksa Bilal. Majikannya siapa? Bilal. Dan 100 orang, sementara ada onta sekitar 2.500, itu harta yang banyak. Kaum muslimin 200 orang semuanya muhajirin, semuanya muhajirin. Baik, kita jelaskan lagi. Daerah Buat saya tulis. Nah,
Inilah areal Radwa kira-kira ya. Dari Madinah ke arah Radwa, itu di pesisir. Jadi sementara mereka datang dari atas menuju ke Mekah. Maka dicegat. Ini aja jaraknya berapa kilo jauh ya? Naik mobil aja 2 jam 19 menit ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Tsumma ghaza Rasulullah sallam ghazwat Buat." Rasulullah keluar, disebut ghazwa berarti Rasulullah sallam keluar sendiri, langsung. Fa kharaja bi nafsihi fi Rabiul Akhir min as-sanati tsaniyah. Maka beliau keluar sendiri dengan bawa pasukan pada Rabiul Akhir tahun kedua Hijriah. Wasta'mala 'alal Madinah As-Sa'ib bin Utsman bin Maz'un, dan dia mewakilkan ketika Rasulullah meninggalkan Madinah, Rasulullah selalu menyuruh wakilnya. Kali ini yang disuruh jadi wakil Nabi ketika Nabi keluar kota adalah Sa'ib bin Utsman bin Maz'un. Fasara hatta balagha Buwat min nahiyati Radwa. Maka Rasulullah pun berjalan sampai di daerah namanya Buwat di sekitar Radwa. Radwa itu daerah Yambu. Thumma raja'a wa lam yalqa harban. Namun tidak bertemu apa-apa. Kemudian mereka pun balik. Disebutkan bahwasanya ada pasukan yang lewat yaitu dari Umayyah bin Khalaf al-Jumahi namun tidak bertemu. Rasulullah tidak mendapati mereka dan dia berarti berhasil lolos. Padahal bawa onta yang banyak 2.500 ya. Kemudian pasukan cuma 100 namun tidak terjadi pertemuan ya. Kemudian ghazwah berikutnya disebut ghazwah Al-Usyairah atau Al-Usairah atau Al-Usyairah, 3 nama ya. 3 nama, ada namanya Al-Usyairah, Usyairah atau Al-Usairah pakai sin, tadi pakai shin, yang kedua pakai sin, atau Al-Usyairah pakai hamzah di akhir, Al-Usyairah. Terjadi pada tengah Jumadil Ula, lalu tiba di sana, Rasulullah tiba di sana dan menetap hingga awal Jumadil Akhir. Di sini Rasulullah SAW berdamai dengan Bani Mudlij ya. Saya bacakan. Tsumma kanat ba'daha ghazwatul Usyairah. Setelah ghazwatul Buat ada ghazwatul Usyairah. Itu Rasulullah SAW disebut ghazwah berarti Rasulullah SAW keluar langsung. Wa yuqalu bisin al-muhmalah yaitu Usairah, wa yuqalu al-Usyairah. Jadi 3 nama, al-Usyairah, al-Usairah dan al-Usyairah. Kharaja bi nafsihi fi athna'i Jumadal Ula hatta balaghaha. Rasulullah keluar di tengah-tengah Jumadal Ula sampai tiba di tempat tersebut. Wa hiya makanun bi batni Yambu. Yaitu suatu tempat di daerah Yambu. Yambu tadi yang kita sebutkan tadi, daerah Yambu ya. Dari Madinah kira-kira 150 kilo atau 200 kilo ya. Wa aqama hunaka baqiyata syahr wa layali min Jumadil Akhirah. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di sana sampai akhir bulan dan beberapa hari masuk sudah Jumadil Ukhra, Jumadil Tsaniyah. Jadi lama beliau di sana. Wasalaha Bani Mudlij thumma raja'a wa lam yalqa kaidan. Di sana dia ketemu dengan Bani Mudlij, Rasulullah buat perjanjian damai, Rasulullah pulang. Ternyata tidak ada Quraisy yang lewat. Akhirnya ketemu kabilah Mudlij. Kemudian Rasulullah SAW pun berdamai dengan mereka. Waqad kana istakhlaf 'ala al-Madinati Aba Salamah bin Abdul Asad. Ketika kali ini beliau pergi menuju daerah Yambo, yang jadi wakil beliau di kota Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Itu suaminya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Ishaq As-Sabi'i qala qultu li Zaid bin Arqam. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Ishaq As-Sabi'i dia berkata, qultu li Zaid bin Arqam, aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, kam ghaza Rasulullah sallam, berapa banyak Rasulullah sallam perangnya? Qala 19 ghazwah. Sebanyak 19 perang, dan kita sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Awwaluha al-Usair al-Usyair, dan ghazwah yang pertama kali Rasulullah pun adalah ghazwah al-Usyair. Ini pendapat dari Zaid bin Arqam. Tetapi dibantah oleh para ulama, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah melakukan ghazwah sebelumnya. Lihat, kita sudah sebutkan ghazwah Usyair bukan yang pertama. Sebelumnya ada ghazwah apa? Buat. Paham? Sebelumnya tadi lagi ada ghazwah apa? Al-Abwa. Rasulullah sudah melakukan ghazwah sebelumnya, Al-Abwa, kemudian Al-Buwat. Ya. Cuma dikatakan kenapa Zaid bin Arqam tidak menyebutkan Buwat dan Al-Abwa, mungkin
karena kecil atau sedikit atau mungkin dia masih kecil sehingga tidak mendengar tentang ghazwah sebelumnya tersebut. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, la'alla Zaid ibn Arqam lam yadhkur ma qablaha wa hiya buwat wal abwa li sighar sinnihi. Ya, kata Ibnu Hajar, mungkin Zaid bin Arqam tidak tahu tentang perang Buat dan perang Abwa sebelumnya karena dia masih kecil ketika itu. Sehingga yang dia ingat cuma Ghazwah Al-Usyair. Dan kita sudah sebutkan Ghazwah Al-Usyair adalah ghazwah ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Kemudian Ghazwah Badr al-Ula. Ghazwah Badr al-Ula. Ikhwan, Ghazwah Badr ada 3. Ghazwah Badr itu ada 3. Yang pertama disebut Ghazwah Badr al-Ula. Kemudian yang kedua Ghazwah Badr al-Kubra. Ini yang terkenal. Inilah ghazwah yang terkenal, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, yang di mana Abu Jahal tewas di situ. Kemudian yang ketiga disebut dengan ghazwah Badr al-Mau'id. Al-Mau'id atau al-Akhirah. Al-Akhirah, ada yang menyebut juga Ats-Tsaniyah, ya. Ada disebut juga Ats-Tsaniyah. Baik, Ghazwat Badr al-Ula inilah yang akan kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengejar Kurs bin Jabir yang mencuri onta-onta kaum muslimin. Ini yang pertama. Ya, Rasulullah mengejar sallallahu alaihi wasallam mengejar Kurs bin Jabir Al-Fihri yang mencuri hewan-hewan kaum muslimin. Ini yang pertama. Ghazwah Badr kedua yaitu yang terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Ini perang besar yang Abu Jahal tewas di situ. Insyaallah kita akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Adapun yang terakhir Ghazwatu Badr al-Mau'id. Al-Mau'id itu maksudnya yang dijanjikan. Kenapa? Karena ketika perang Uhud di antara Ghazwat Al-Kubra dengan ini ada perang Uhud, sini ada perang Uhud. Perang Uhud yaitu 3 Hijriah. Ini 2 Hijriah. Ini bulan Syawal, ini bulan Ramadan. Ketika perang Uhud awalnya kaum muslimin menang terus kemudian kalah. Kemudian akhirnya pasukan terpisah. Kaum muslimin berkumpul, kemudian Abu Sufyan datang dengan pasukannya karena Abu Jahal sudah tewas. Abu Sufyan datang. Kemudian Abu Sufyan berbicara dengan mereka, kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Kita ketemu lagi tahun depan di Badr. Kita perang di sana." Kata Nabi, "Na'am, kita ketemu tahun depan." Jadi mereka sempat kalah di Badr, kemudian kaum musyrikin menang di Uhud. Mereka ingin mengembalikan kemenangan lagi di perang di Badr lagi. Sehingga disebut dengan perang Badr yang dijanjikan, yang telah disepakati kapan, itu tahun depan. Ala ra'sil haul, yaitu tahun depan dari sekarang kita perang lagi. Namun ini tidak terjadi. Perang Badar yang ketiga ini tidak terjadi karena Abu Sufyan mundur, akhirnya tidak mau perang, ya. Dia bilang ini musim kemarau, tidak pantas untuk perang, enggak usahlah. Mungkin dia takut, ya. Tapi Ghazwatul Badar itu ada 3. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Jadi yang kedua, ini yang ketiga. Faham, ikhwan? Baik. Sabar belajar sejarah, harus sabar, ya. Biar kita ngerti, biar lengkap, ya, biar lengkap. Ini pun sudah saya singkat-singkat, ya. Baik. Adapun karena Ibnu Katsir rahimahullah membuat kitab Fusul ini dia ringkas, dia tidak detail-detail. Dia ringkas, ya. Kalau kita yang ringkas saja sudah enggak sabar, gimana baca yang apa? Detail, ya. Nah, kita belajar sirah ini berpahala. Kita ngerti tentang perjuangan para sahabat, berapa mereka jalan ke sana, mereka jalan ke sini jauh. Terkadang ada peperangan, terkadang enggak ada peperangan. Sampai terjadi perang Badar. Baik. Summa kharaja ba'daha binahwin min asyrat ayyam. Setelah itu Rasulullah SAW setelah sekitar 10 hari setelah pulang dari Ghazwat Usyairah,
yaitu di Jumadil Ukhra setelah 10 hari pulang. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Badr al-Ula. Badr al-Ula. Wa dzalika anna Kurs bin Jabir al-Fihri aghara ala sarhil Madinah fatalabahu. Karena Kurs bin Jabir al-Fihri mencuri hewan-hewan kaum muslimin, onta-onta dan kambing-kambing dia curi. Fatalabahu, kemudian dia bawa Rasulullah kejar dia. Fabalagha wadiyan yuqalu lahu Safwan fi nahyati Badr. Akhirnya Rasulullah sampai di suatu lembah namanya Safwan di dekat Badar. Wa fafatahu Kurs, dan ternyata Rasulullah tidak berhasil menangkap siapa? Kurs, kabur dia. Faraja'a, akhirnya Rasulullah SAW pulang. Waqad kana istakhlafa 'alal Madinah Zaid bin Harithah. Ketika Nabi pergi ke Badar untuk mengejar Kurs, Rasulullah mewakilkan Zaid bin Harithah sebagai wakil beliau di mana? Di kota Madinah. Jadi kebiasaan Nabi demikian, kalau beliau keluar kota pasti ada wakilnya yang mengurus urusan di kota Madinah. Ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ba'tsu Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang ketujuh. Wa ba'tsu Sa'ad bin Abi Waqqas fi talabi Kurs bin Jabir. Ada yang mengatakan Rasulullah mengutus Sa'ad untuk mengejar Kurs karena Kurs ini kabur enggak balik-balik. Kurs bin Jabir al-Fihri radhiyallahu anhu, dia nanti masuk Islam. Ya, dia bawa onta-onta, kambing-kambing, dan dia tidak tertangkap oleh Nabi. Nabi pun tidak bisa tangkap dia. Kemudian Nabi pun mengirim siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga tidak berhasil ditangkap. Ada yang mengatakan waqila ya ba'athahu li ghairi dzalik, atau bal ba'athahu fil ghairi, atau urusan lain. Intinya tidak berhasil ditangkap Kurs bin Jabir al-Fihri. Kemudian tidak beberapa lama akhirnya Kurs bin Jabir al-Fihri ini masuk Islam. Yang pernah curi onta dan kambing Rasulullah akhirnya masuk apa? Islam. Kemudian ada kejadian yang hebat namanya Qissatul Uraniyin. Kisah tentang sekelompok orang yang mereka masuk Islam, kemudian mereka tinggal di kota Madinah, mereka belajar bersama Nabi. Fajtawul Madinah, ternyata mereka tidak kuat tinggal di kota Madinah karena Madinah itu kalau tinggal di kota Madinah biasanya kena demam, istilahnya malaria gampangannya. Kalau pergi Papua pasti kena malaria dulu ya. Sekarang mungkin sudah enggak ada kali ya. Tapi saya enggak tahu, dulu orang kalau ke Papua pasti kena apa? Malaria. Dulu demikian juga, siapa yang tinggal di Madinah biasanya kena demam dan tidak kuat. Dan mereka ini kena demam. Ketika mereka kena demam, akhirnya mereka bilang mau tidak kuat, Rasulullah kasih nasihat untuk berobat. Fa'amarahum an yashrabu min abwalil ibil ya wa albaniha. Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk minum dari susu onta dan kencing onta. Pergilah orang-orang ini menuju tempat kambing-kambing dan onta-onta kaum muslimin. Itu kambing-kambing sedekah, onta-onta sedekah yang akan dibagikan kepada kaum muslimin. Ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka murtad. Orang-orang ini murtad. Jadi mereka minum dulu, minum susu, minum kencing, mereka sembuh. Mereka murtad, mereka bunuh penggembala-penggembala kambing, mereka siksa. Setelah itu mereka bawa lari kambing dan onta-onta tersebut. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Sudah dikasih kencing onta, sudah sembuh, mereka kabur. Dan mereka bunuh, mereka siksa. Subhanallah, Rasulullah pun suruh orang kejar mereka. Siapa yang disuruh? Yang disuruh Kurs, yang pernah juga mencuri kambing. Karena yang diutus jagoan pasti ketangkap. Akhirnya ketangkap. Karena dia ahli. Oh ya, dulu mencuri larinya kemana dia ngerti. Mereka tidak bisa kabur, ketangkap oleh Kurs bin Jabir al-Fihri. Artinya mereka dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menakjubkan. Dia dulu mencuri, sekarang suruh kejar, tangkap pencuri. Itulah kisah Kurs bin Jabir al-Fihri radhiyallahu taala anhu ya. Dan Rasulullah pandai dalam memilih. Siapa yang bisa milih? Dulu kau saya kejar enggak dapat, sekarang kau kejar mereka. Baik. Ini perang yang ketujuh dari sebelum perang Badar. Terakhir perang ke-8 Ba'ath. Jadi dari dari Ghazwah dan Ba'ath. Ya, tadi kita urutkan, pertama kita ingat lagi ya. Pertama Ghazwat Al-Abwa. Kemudian
ba'tsu Hamzah, utusan Hamzah. Kemudian utusan Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Kemudian setelah itu ada Ghazwah Buat, kemudian Ghazwah Usyairah, kemudian Ghazwah Badar al-Ula, kemudian utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8 sekarang adalah Ba'ats Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin. Ini heboh. Kali ini heboh ya. Jadi sederhana, Abdullah bin Jahshin diutus oleh Nabi SAW kemana? Ke Nakhlah. Nakhlah ini selatan kota Mekah, sudah dekat dengan Taif. Berarti dari Madinah sudah jauh 500-an kilo ke area ini, dikirim jauh sekali. Tujuannya untuk memata-matai kaum Quraisy. Kata Rasulullah, cari kabar tentang mereka. Dan mereka diutus di akhir bulan Rajab. Namun di antara trik Nabi, Nabi kasih surat. Kata Nabi, kalian jalan kalau sudah 2 hari, buka surat itu apa isinya. Mau jalan dulu menuju Nakhlah. Menuju Nakhlah. Ini saya kasih apa gambaran Nakhlah itu di mana ya. Saya sengaja biar biar ada tahu daerah mana Nakhlah. Sekitar sini Nakhlah. Nah, perhatikan. Ini Madinah di atas, kelihatan? Madinah di atas, kelihatan yang bulat di atas, ngerti? Kelihatan enggak? Ya. Terus turun ke bawah, Jeddah ya kan? Jeddah, terus yang merah itu Nakhlah. Sebelahnya Taif. Paham? Jadi Nakhlah ini terletak antara Mekah dengan Taif. Jarak dari Madinah ke Nakhlah 5 jam. 5 jam. Ya mungkin sekitar 500 kilo. Madinah Mekah 450 kilo. Dari Mekah ke Nakhlah ya puluhan kilo. Sekitar 500 kilo. Jadi ini suatu utusan yang paling jauh. Lebih jauh daripada sebelumnya. Sebelumnya cuma ke Saiful Bahar. Yaitu ke Al-Ais. Kemudian ke arah Rabik. Ke arah Saniyatul Murrah. Ke arah Yambo. Itu sebelah utara kota Madinah. Ya, nanti kemudian ini yang paling jauh. Yang tadi paling cuma 200 kilo, 250 kilo. Ini yang paling jauh hampir 500 kilo. Nabi tugaskan. Dan Nabi tugaskan cuma 8 orang. 8 atau 10 orang. Mereka ganti-gantian naik onta. Dan ada satu onta yang ucul, hilang. Sehingga berkurang. 8 jadi berapa? 6 atau 10 jadi 8. Kita bacakan. Faslun Ba'tsu Abdullah bin Jahshin. Maksud saya ikhwan, kita belajar ini tahu bahwasanya perjuangan itu tidak mudah. Harus mata-matain, harus kirim pasukan jauh. Rasulullah, kalau Allah ingin menangkan Rasulullah dengan kun fayakun mudah. Tetapi tidak ada hikmah. Maka Allah jalankan Nabi sebagaimana manusia biasa. Karena Nabi akan menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Kalau setiap kegiatan kun fayakun, kita enggak bisa niru Nabi SAW. Dan para sahabat tidak akan terdidik. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal bilang, Abu Jahal, jadilah kau monyet. Selesai urusan. Monyet, selesai. Tapi kalau begitu enggak ada perjuangan. Sementara di dunia ini memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Kalau kaum muslimin selalu menang, semua orang tidak ada ujian. Semua akan masuk Islam. Tapi demikian perjuangan. Tetap nilai ujian tetap ada. Terkadang menang, terkadang kalah. Ada yang meninggal. Kirim jauh-jauh, terkadang ada peperangan, terkadang tidak ada peperangan. Dan ini adalah mereka jalan paling jauh dari Madinah ke Nakhlah sekitar 500-an kilo. Bagaimana trik Nabi? Kita bacakan. Summa ba'as Rasulullah SAW Abdullah bin Jahshin bin Ri'ab al-Asadi wa thamaniyatan minal muhajirin. Semua dari muhajirin. Sekali lagi, semua dari awal sampai akhir 8 ini semua dari kaum muhajirin. Kecuali nanti perang Badar ada kaum Ansar. Kenapa? Karena yang bermasalah dengan kaum Quraisy bukan kaum Ansar. Yang bermasalah kaum apa? Muhajirin. Yang diusir siapa? Kaum Muhajirin. Yang diambil hartanya kaum Muhajirin. Yang dihinakan kaum Muhajirin. Maka Rasulullah ingin mengangkat mental mereka. Kalau azan kasih tahu ya. Sudah. Berapa menit lagi? 2 menit, 4 menit. Maka Rasulullah utus 8 orang muhajirin. Wa kataba lahu kitaban wa amara alla yanzura fihi hatta yasira yaumaini thumma yanzura fihi.
Rasulullah tulis surat, tentu Rasulullah perintah orang tulis surat. Dalam surat tersebut ada perintah. Tapi kata Nabi, jalanlah kalian menuju Nakhlah 500 kilo. Kalau sudah jalan 2 hari, buka apa isinya. Jalan aja dulu. Subhanallah, ini salah satu strategi apa? Perang. Karena mata-mata juga ada. Berita-berita yang Rasulullah perintahkan mungkin ada yang sampaikan ke Abu Jahal. Maka berangkatlah mereka. Wala yukrihu ahadan min ashabi fafa'ala. Ya. Kata Rasulullah, buka. Kalau kau sudah buka, jangan kau paksa anak buahmu. Wahai Abdullah bin Jahsyan. Pokoknya lihat perintah, jangan pernah paksa anak buahmu. Setelah mereka berjalan 2 hari, walamma fatahal kitab wajada fihi, dia buka tulisan surat dari Nabi, ternyata perintahnya. Apa kata Nabi? Idza nadharta fi kitabi hadza famdhi hatta tanzila Nakhlah baina Makkah wa Taif. Jadi Rasulullah suruh jalan aja ke arah selatan. Dari utara turun ke arah selatan. Setelah 2 hari berjalan, baru ditentukan tujuannya mana. Tujuannya pun tidak diketahui. Jalan arah ke selatan. Sudah 2 hari berjalan ke arah selatan, buka. Ketika dibuka, ternyata kata Rasulullah, kalau kau baca tulisanku ini, berjalanlah terus engkau menuju Nakhlah yang terletak antara Mekah dengan Taif. Jauh kali. Lebih jauh dari Mekah. Dan ini sudah mendekati markasnya Abu Jahal. Abu Jahal markasnya di mana? Di Mekah. Abu Jahal tempat ngumpulnya di mana? Pinggir Ka'bah. Tempat mainnya di mana? Pinggir Ka'bah. Kita aja susah ke Ka'bah, Abu Jahal dulu mainnya dekat Ka'bah. Terus fatarassad biha Quraisyan. Dari situ kau mata-matailah Quraisy. Wa ta'allam lana min akhbariha. Bin akhbarihim. Kau cari-cari berita, mata-matai Quraisy dan kabarkanlah kepada kami tentang kabar mereka. Jadi 8 orang ini ditugaskan jadi mata-mata. Faqala sam'an wa ta'atan. Kata Abdullah bin Jahsyin, aku mendengar dan aku taat. Wa akhbaru ashabahu bidzalik. Dan sebagaimana perintah Nabi, tidak boleh paksa anggota. Anggota 8 orang yang dipaksa. Maka dia pun kabarkan kepada pasukannya, wa bi annahu la yastakrihuhum, dan dia tidak akan maksa mereka untuk ikut. Faman ahaba syahada falyanhad. Wa man karihal maut falyarji. Kata dia, siapa yang ingin mati syahid, bayangkan. Siapa yang ingin mati syahid, berangkat. Yang tidak mau mati, balik. So, jadi mereka sudah siap mati. Subhanallah. Wa amma ana fanahidun. Adapun saya mau cari mati. Saya mau jalan. Akhirnya famadha qulum. Semuanya akhirnya jalan. Semuanya akhirnya apa? Jalan cari syahadah. Azan dulu. Tapi kita lanjutkan. Akhirnya mereka semua berjalan. Falamma kana fi athna'it tariq adalla Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Utbah bin Ghazwan ba'iran lahuma kana ya'taqibanihi fatakhallafa fi talabihi. Ketika mereka berjalan menuju ke Nakhlah, ternyata onta milik Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ucul. Sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan jauh 500 kilo. Akhirnya mereka sibuk cari onta mereka, akhirnya mereka tidak melanjutkan perjalanan. Jadi tinggal berapa orang? Tadi 8 sama pemimpin, sekarang tinggal berapa? 6 sama 1, 7. Tinggal 7. Fanafada Abdullah bin Jahsyan hatta nazala bin Nakhlah. Adapun Abdullah bin Jahsyan jalan terus sampai di Nakhlah. Setelah sampai tujuan, ternyata famarrat bihi airun li Quraisyin tahmilu zabiban wa uduman wa tijaratan. Ternyata bertemu dengan kafilah dagang Quraisy membawa zabib, yaitu kismis, kulit samak, udum dan barang-barang dagangan. Ya tentu barang dagangan yang banyak. Ghanimah, banyak ini, banyak. Ini bisa jadi ghanimah. Dan subhanallah mereka ternyata cuma dikawal 4 orang, yaitu Amr bin Hadrami, Uthman wa Naufal ibn Abdullah bin al-Mughirah, wal Hakam bin Kaisan maula bin al-Mughirah. 4 orang. Amr bin Hadrami, Naufal bin Abdullah bin al-Mughirah kakak beradik, Uthman bin Abdullah bin al-Mughirah 2 kakak beradik, dan Al-Hakam bin Kaisan maula ibn Bani al-Mughirah. Maula maksudnya budak dulu dimerdekakan oleh Bani al-Mughirah. Bani al-Mughirah kabilah Bani al-Mughirah memerdekakan seseorang, orang itu nanti disebut dengan maulahum, maulanya mereka. Jadi kalau istilah si fulan maula Bani al-Mughirah, maksudnya fulan ini dulu budak, kemudian dimerdekakan oleh mereka, maka disebut dengan apa? Maula. Faham? Nanti misalnya An-Hamran, maula Utsman. Maksudnya siapa Hamran ini? Dulu budak dimerdekakan oleh siapa? Utsman. Maka ketika dia sudah dimerdekakan oleh Utsman, dia dinisbahkan kepada Utsman, disebut maula Utsman.
Taib. Akhirnya ini kesempatan besar. Ada harta, pengawal cuma berapa? Empat orang. Fatasyawarul muslimuna. Akhirnya mereka musyawarah 7 orang tersebut. Waqalu, ini masalah problem. Nahnu fi akhir yaumin min Rajab syahril haram. Kita sekarang masih di bulan Rajab. Dan ini hari terakhir bulan Rajab. Bulan haram ada berapa? Ada Asyhurul Hurum ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajabul Fard, Rajab yang terpisah sendiri. Ya. Rajab terpisah sendiri. Habis Rajab bulan apa? Sya'ban, Ramadan. Baik. Sementara ini hari terakhir, seandainya mereka lewat sudah masuk bulan Sya'ban, diperangi enggak apa-apa. Sementara sekarang ini kafilah dagang lewat di akhir bulan Rajab, hari terakhir, dan kita tahu kode etik di antara mereka tidak boleh perang kalau bulan apa? Haram. Akhirnya mereka diskusi. Kata mereka, fa in qatalnahum intahakna asy-syahrul haram. Kalau kita perangi mereka, kita melanggar peraturan bulan haram. Wa in taraknahumul lailata dakhalul haram. Tapi kalau kita biarin mereka, mereka akan masuk di kota Mekah, di tanah haram. Enggak bisa lagi. Terus bagaimana? Ya udah, kita perangi aja. Sumattafaqu ala mulaqatihim. Akhirnya, yaudah kita perangi. Udahlah. Melanggar, biarin aja. Akhirnya mereka melanggar. Faroma ahadum Amr bin Hadrami faqatalahu. Akhirnya Amr bin Hadrami dipanah mati. Wa asaru Utsman wal Hakam. Utsman dan Hakam ditawan. Adapun Naufal bin Abdullah ibn Mughirah kabur. Ya. Wa aflata Naufal. Thumma qadimu bil'air wal asirain qad azalu min dzalikal al-khumus. Kemudian mereka bawa ghanimah ini kepada Nabi dan sudah dipisahkan 1/5. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Fakanat awwala ghanimatin fil Islam. Maka ini adalah ghanimah pertama dalam Islam. Dari 7 perang sebelumnya enggak ada apa? Ghanimah. Ini ghanimah pertama, tapi ghanimah pelanggaran. Masalahnya ghanimah pelanggaran. Ya. Kemudian wa awwalu asir fil Islam, dan 2 orang ini juga tawanan pertama dalam apa? Sejarah Islam. Illa anna Rasulullah SAW angkara alaihi ma fa'alu. Hanya Rasulullah saja Rasulullah ingkari. Kenapa kalian perang bulan haram? Waqad kanu mujtahidin fi ma sana'u. Dan mereka beristihad karena mereka enggak mungkin nanya Nabi, enggak ada WhatsApp ketika itu. Ini gimana depan? Ketinggalin, repot. Kalau dapat lumayan. Sudah 7 kali perang enggak ada hasil. Ini lumayan depan mata. Ngapain kita biarin? Akhirnya mereka beristihad karena enggak mungkin bertanya ketika itu. Jarak 500 kilo. Akhirnya Rasulullah ingkari. Akhirnya hebohlah Quraisy. Ya, ini untuk mencela kaum muslimin. Nah, lihat kaum muslimin. Muhammad melanggar bulan apa? Haram. Wastadda ta'annutu Quraisyin wa inkaruhum dzalika. Maka semakin kencang mereka mengingkari, mereka nyinyir, mereka menghina. Wa qalu, mereka berkata orang-orang Quraisy, Muhammad qad ahalla syahral haram. Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Padahal bukan Rasul yang bikin, anak buahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membela kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi." Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang berperang di bulan haram. Maka Allah sebut ini salah. Kata Allah, "Qul qitalun fihi kabir." Katakanlah kepada mereka berperang di bulan haram adalah dosa besar. Tidak boleh melanggar kode etik. Kita semua sepakat bulan haram harus berhenti, tidak boleh perang. Tetapi kata Allah, wasaddun an sabilillah, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah, musyrik. Wal masjidil haram, dan menghalangi orang dari menuju Masjidil Haram. Para sahabat tidak bisa umrah. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan penghuni tanah haram diusir, yaitu muhajirin. Akbaru indallah, lebih besar daripada hanya sekadar berperang di bulan haram. Yaitu Allah bantah kalian kaum Quraisy nyinyir, lupa kesalahan kalian lebih parah. Kalian bunuh sahabat di tanah haram. Kalian rampas harta mereka di tanah haram. Kalian usir mereka dari Mekah, dari tanah haram.
Kalian menghalangi orang untuk bisa tawaf, bisa umroh, kalian larang. Ini semua lebih buruk daripada kesalahan. Tapi Allah sebutkan itu salah. Apa yang dilakukan oleh pasukan Abdullah bin Jahshin adalah salah. Ketika berperang di bulan haram. Maka kata Ibnu Katsir, yaqulu subhana hadzal ladzi waqa'a wa in kana khata'an li'anna al-qital fi syahril haram kabirun 'inda Allah illa anna ma antum 'alaihi ayyuhal musyrikun min as-saddi an sabilillah wal kufri bihi wa bil masjidil haram wa ikhraji Muhammadin wa ashabil ladzina hum ahlul masjidil haram fil haqiqati akbar 'inda Allah min al-qitali fi syahril haram. Benar kata Allah, perbuatan para sahabat salah, tetapi apa yang kalian lakukan wahai kaum musyrikin, kufur kepada Allah, melarang orang dari jalan Allah, menghalang orang dari jalan menuju Masjidil Haram, mengeluarkan penghuni tanah haram, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, pada hakikatnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Thumma inna Rasulullah SAW qabilal khums min tilkal ghanimah. Rasulullah SAW terima ghanimah tersebut, Rasulullah terima 1/5, wa akhadha al-fida min dainikal asirain. Kemudian Rasulullah minta tebusan dari kaum Quraisy terhadap dua orang ini, dikembalikan kepada mereka. Taib. Selesai mukaddimah semua perang-perang sebelum perang Badar. Jadi ternyata sebelum perang Badar ada 8 pasukan perang. Ada 8 pasukan perang. Lanjut atau sudah? Lanjut atau sudah? Lanjut sedikit ya. Nanti 1 bulan sekali enggak habis-habis. Mungkin entah sampai mati bisa selesai enggak, wallahu alam. Kita lanjut. Lanjut aja ya. Sedikit. Faslun, fasal berikutnya. Sebelum kita masuk perang Badar pada pertemuan berikutnya, tahwilul kiblati wa fardhis siyam, tentang tahwilul kiblah, perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, wa fardhus siyam, dan kewajiban berpuasa. Kata Ibnu Katsir, wa fi Sya'ban min hadhihi sanah, di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, huwilatil kiblatu min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Berubahlah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Wa dzalika ala ra'si 16 syahran min maqdamihi al-Madinah. Dan ini sejak 16 bulan sejak Nabi datang ke kota Madinah. Wa qila 17 syahran. Ada yang mengatakan 17 bulan setelah Nabi ke kota Madinah. Wa huma fi sahihain, dan dua pendapat ini tersebut dalam sahihain. Baik, begini. Jadi Nabi ketika di Mekah, ketika Nabi di Madinah, ketika Nabi di Mekah, Nabi sudah sholat enggak? Sholat enggak? Sholat. Ini utara. Ini utara. Ketika Nabi di Mekah, kiblat di Baitul Maqdis, di mana? Di Masjid Aqsa. Tetapi Nabi bisa sholat menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Masjid Aqsa di mana? Di utara. Di utara. Terus Nabi bagaimana cara sholat? Nabi ini Ka'bah. Ya. Ini pintu apa? Ka'bah. Antum sebelah mana ini? Baik. Ketika Nabi sholat, harus bukan Ka'bah belum jadi kiblat. Kiblat tetap apa? Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah sholat begini selalu arahnya. Sehingga dia menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap apa? Ka'bah. Jadi Rasulullah sholat selalu begini. Jadi sekaligus menghadap Ka'bah, sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Faham? Kemudian Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Ketika di Madinah, ini Nabi tidak bisa lakukan. Karena posisinya Baitul Maqdis, kemudian Madinah, kemudian Mekah. Nah, repot, Nabi tidak bisa hadap dua sekalian. Sehingga Nabi terpaksa hadap ke Baitul Maqdis. Kalau ini dulu bisa, dulu kan kalau Nabi posisi di Mekah seperti ini, Baitul Maqdis, Madinah, Mekah, maka Nabi tinggal sholat begini. Kalau sholat begini berarti menghadap Mekah sekaligus Baitul Maqdis. Tapi ketika pindah di Madinah nggak bisa sekaligus. Maka Nabi selalu menghadap Baitul
Maqdis. Situlah Rasulullah rindu ingin menghadap Mekah. Dan Rasulullah sering melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Rasulullah, ya Allah, pingin sekali, tapi Rasulullah tidak ungkapkan. Allah mengatakan, sungguh kami telah melihat wajahmu mengarah ke langit. Sungguh kami akan pindahkan engkau kepada kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka berubahlah ke arah Mekah. Kapan? Jadi ini selama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 16 atau 17 bulan. Sejak hijrah. Setelah 16-17 bulan itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban baru Nabi menghadap kemana? Ke Mekah. Maka Rasulullah pun senang gembira ketika itu. Tapi kita lanjutkan. Wa kana awwala man shalla ilaiha Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wa sahibun lahu kama rawahu an-Nasa'i. Yang pertama kali salat ke arah Mekah, ke arah Ka'bah adalah sahabat namanya Abu Sa'id ibn al-Mu'alla dan temannya. Sebagian meriwayatkan Nasa'i, tapi riwayat ini lemah. Riwayat ini hadisnya dhaif, ada rawi yang bermasalah. Wa dzalika, kata Ibnu Katsir, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas. Suatu hari mereka berdua menghadiri khutbah Nabi. Rasulullah sedang berkhutbah. Wa yatlu alaihim tahwilal qiblah, dan Rasulullah bacakan ayat tentang perubahan kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Fawallu wujuhakum syatrah. Arahkanlah wajah kalian ke arah Ka'bah. Maka kata Abu Sa'id bin Mu'alla, faqultu li sahibi, aku katakan kepada kawanku, ta'al nusalli raka'ataini. Kita salat 2 rakaat, ayo segera salat hadap Ka'bah. Sebelum Nabi. Nabi masih ceramah, dia sudah langsung kita salat duluan. Fanakuna awwala man shalla ilaiha, maka kita berdua yang pertama kali salat menghadap Ka'bah. Fatawaraina wa sallaina ilaiha, maka kami pun diam-diam sembunyi lalu kami salat menghadap Ka'bah. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi adh-dhuhra yauma idzin. Kemudian Rasulullah sallallahu turun, kemudian salat zuhur menghadap kiblat Ka'bah ketika itu. Tapi ini hadisnya apa? Dhaif. Ibnu Hajar rahimahullah, seingat saya pernah tulis dalam buku bekal haji, perubahan kiblat terjadi ketika Rasulullah sedang menjenguk seorang di kampung Bani Salimah. Bani Salimah kampungnya di mana? Di daerah Kiblatain sekarang. Jadi Rasulullah SAW sedang jenguk mereka, Rasulullah sholat di masjid mereka. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat di masjid mereka, turun ayat perubahan kiblat. Maka di tengah sholat, kalau nggak salah rakaat pertama, kedua Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Rakaat ketiga, keempat Rasulullah balik menghadap ke selatan, ke arah Mekah. Dan itu terjadi di Masjid Bani Salimah. Oleh karenanya masjid itu sekarang dinamakan dengan Masjid Al-Qiblatain. Karena pernah terjadi perubahan kiblat situ. Tapi jangan datang ke situ kemudian sholat bolak-balik. Sudah mansuh hukumnya. Karena sebagian orang itu datang, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, tidak boleh. Sholat Masjid Qiblatain berarti boleh sholat ke hadap 2 kiblat. Enggak, sudah enggak boleh lagi. Siapa yang sholat ke Baitul Maqdis, sholatnya tidak sah. Harus sholat menghadap Ka'bah ya. Atau bilang, tenang aja Ustaz, menghadap Baitul Maqdis juga aman. Bumi bulat kan, kembali lagi ke Mekah. Baik. Intinya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu, jadi perubahan kiblat itu ketika Rasulullah sholat di Masjid Bani Salimah. Ketika Rasulullah SAW pergi ke mana? Ke Masjid Nabawi. Maka di Masjid Nabawi, sholat pertama menghadap kiblat, menghadap selatan, menghadap Mekah adalah sholat asar. Dan ahlu Kuba, penduduk Kuba, belum tahu kabar. Mereka masih sholat maghrib menghadap sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, masih menghadap Baitul Maqdis, menghadap utara. Ketika mereka sholat subuh, ada orang datang kasih tahu. Sungguhnya ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwasanya kiblat telah dirubah, maka mereka pun balik mutar menghadap ke selatan, menghadap Ka'bah. Kapan? Ketika sholat subuh. Dalam sebagian riwayat kalau enggak salah wahum ruku' dan mereka sedang ruku'. Kalau kita orang Indonesia pasti kepo, gimana caranya Ustaz? Wallahu alam. Pokoknya mereka berubah, posisi imam jadi berubah, posisi akhwat jadi berubah, tadinya di depan jadi ke belakang. Gimana caranya? Pokoknya terjadi. Seandainya kita di situ, gimana nih? Gimana? Mereka berubah padahal sedang rukuk. Baik.
Saya bacakan dalam sebagian riwayat. Ya. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, "Famara rajulun min Bani Salimah wa hum ruku'un." Ada seorang dari Bani Salimah lewat dan ada orang-orang sedang salat dalam kondisi ruku' fi salatil fajar. Wa qad sallau rak'atan, dan mereka sudah salat satu rakaat menghadap Baitul Maqdis. Pada rakaat kedua mereka sedang ruku', dia lewat, dia kabarin fanada, ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah kiblat telah dirubah. Pada rakaat keberapa? Rakaat kedua. Famalu kama hum nahwal kiblah, maka mereka pun berputar dalam kondisi ruku ke arah kiblat. Jadi caranya sudah tahu? Pokoknya begitu. Kalau kita mungkin heboh. Tapi subhanallah, para sahabat langsung berubah. Selama itu dari Nabi SAW, mereka langsung rubah. Baik. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa furida shaum Ramadan wa furidat li ajlihi zakatul fitr qablahu biyaum, ya. Maka setelah itu juga di tahun yang sama diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kemudian setelah itu juga diwajibkan zakatul fitr karena terkait dengan bulan Ramadan. Ini semua terjadi pada tahun kedua. Perhatikan sini. Salat. Nabi dakwah kita sudah bagikan ada tahun kenabian. Tahun kenabian sejak Nabi umur berapa? 40 tahun, ya. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian tahun Hijriyah. Di mana? Di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Baik. Diwajibkan salat 5 waktu. Perhatikan. Jadi perhatikan. 13 tahun ini, tahun 1 sampai 10 belum wajib, hanya wajib tauhid. Belum wajib salat 5 waktu. Kapan wajib salat 5 waktu? Sekitar tahun ke-10, yaitu 3 tahun atau setelah Rasulullah Isra Mi'raj, itu sekitar kurang lebih tahun ke-10. Baru wajib salat 5 waktu. Apakah Nabi salat ketika ini? Salat tapi tidak 5, mungkin 2 waktu, ya. Tapi baru wajib salat 5 waktu pada tahun keberapa? Ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Paham? Setelah itu Rasulullah berpindah hijrah. Maka 10 tahun di Madinah, tahun kedua baru wajib apa? Wajib puasa sama zakat fitrah. Zakat fitrah. Kemudian tahun ke-6 ada khilaf, atau ke-9 baru wajib haji. Wajib haji. Tahun ke-9 Hijriah baru wajib haji. Ada yang bilang 6, yang benar tahun ke-9. Kemudian Rasulullah SAW berhaji pada tahun ke-10. Karena tahun 9 Rasulullah tidak bisa berhaji. Rasulullah ingin steril dulu. Saya ingin sampaikan kepada antum bahwasannya selama ini tauhid masih terus berjalan. Tauhid masih terus diperhatikan Nabi. Jangan sampai salah kira Nabi hanya perhatian tauhid pada 10 tahun pertama, tidak. Selanjutnya Nabi selalu perhatian sama tauhid sampai sebelum Nabi meninggal. Rasulullah berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajida." Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi tauhid terus berjalan. Tetapi perhatikan, selama 10 tahun pertama tentang apa? Akidah, tentang tauhid. Tahun ke-10 atau tahun ke-11, ya. Kalau kita bilang tahun ke-11, baru wajib salat 5
waktu. Terus Rasulullah tahun 11, tahun 12, tahun 13, kemudian tahun Hijriah pertama, tahun 5 tahun berikutnya atau 4 tahun berikutnya baru wajib puasa dan zakat apa? Fitrah. Rukun Islam berikutnya. Terus sampai tahun ke-9 baru wajib apa? Haji. Dan selama ini pun tauhid tetap menemani, tetapi mau saya 10 tahun pertama tauhid, meskipun belum puasa, belum zakat, yang penting tauhid. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Meskipun belum salat 5 waktu. Kemudian ada orang datang hajian, ketika di Ka'bah dia mengatakan ya Husain, ya Husain. Madat ya Husain, pertolonganmu wahai Husain. Syirik ketika hajian. Ketika hajian dia berdoa kepada wali-wali mayat-mayat. Apa bandingannya? Maksud saya apa bandingannya? Haji dengan tauhid. Dan kita berhaji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kepada Engkau lah kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini malah ketika hajian sebagian orang terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Maka ini perkara yang menyedihkan. Tapi maksud saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya tauhid. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk dalam perang Badar Al-Kubra atau perang Badar yang kedua. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.